Jadi generasi yang saya maksud itu generasi keturunan angkatan. Angkatan kita, generasi kita, keturunan kita. Kita keturunan keberapa nanti saya tunjukkan sebentar. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa kita. Amin. Saudara-saudara, saya masih jarang menemukan ada orang yang berbeban untuk generasi. Berbeban supaya generasi ini betul-betul menjadi generasi yang tidak miss atau generasi yang tidak mix. Kalau mix? Campuran. Miss. Kalau miss? Meleset. Kemudian generasi mix. Generasi yang tercampur tadi. Kemudian generasi mute. Apa generasi mute? Ya, yang tidak beroperasi, yang tidak bergerak. Padahal sekarang Tuhan sudah, waktu itu Tuhan sudah bilang bahwa ada dua keturunan. Katakan ada dua keturunan. Keturunan dari ular dan keturunan dari Yesus. Ya, keturunan dari Hawa itu ada dua generasi. Tetapi di dalam keturunan Hawa ada dua lagi generasi. Terbagi dua. Yaitu mereka yang sungguh-sungguh dan mereka yang tidak sungguh-sungguh. Saudara termasuk di generasi mana? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh bilang amin. Amin. Kalau bilang berarti kita masuk di sebelah. Kita generasi apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Sungguh-sungguh itu bukan langsung sempurna, tapi berjuang. Haleluya. Berjuang sampai jadi. Jadi kita generasi bukan generasi yang selalu give me. Apa give me? Berikan saya berkat, berikan saya urapan, berikan saya kesempatan, berikan saya materi. Tapi kita menjadi generasi yang berkata make me. Apa artinya? Bentuk saya, bentuk aku Tuhan, bentuk hidupku. Itu generasi yang Tuhan sedang siapkan. Bukan generasi yang minta-minta. Haleluya. Generasi yang minta-minta akan kecewa karena mereka punya ukuran Tuhan itu baik kalau Tuhan memberi. Tapi generasi kita Tuhan beri tidak beri, Tuhan tetap baik. Tuhan jawab tidak jawab, Tuhan tetap baik. Kalau generasi seperti ini yang Tuhan dapatkan, maka kita akan menjadi generasi yang berkemenangan di bumi. Di bisnis menang, amin. Di keluarga kita menang. Di pelayanan kita menang. Di pendidikan kita menang. Di politik kita menang. Di entertainment kita menang. Di dalam apapun kita menang. Kenapa kita generasi bukan generasi kacang-kacang? Kita bukan generasi cengeng. Makanya pelayanan anak muda ini penting. Saudara, ini orang-orang penting. Haleluya. Kamu orang penting. Bilang kiri kanan kamu orang penting. Makanya jangan jarang-jarang masuk gereja bilang. Jangan jarang-jarang masuk. Amin. Orang penting jiwa gitu. Haleluya. Haleluya. Masa orang penting ada mabuk om di got? Amin. Amin. Orang penting kesepian, murung-murung, selalu curhat di FB, tolong Pak bantu tes habis kuota. Mas status ada kuota, minta bantuan di kuota. Jadi kita bukan generasi cengeng. Yes. Katakan haleluya. Haleluya. Orang boleh tampar kanan tampar kiri, tapi selama kita ada dengan Tuhan, kita tetap berdiri tegak. Amin. Itu baru bilang generasi Tiberias New Life Manado. Yes. Haleluya. Haleluya. Tidak goyah. Yes. Yes, haleluya. Haleluya. Bagaimana kita jadi generasi yang berkemenangan? Yang pertama adalah kita harus pegang
bahwa generasi kita menurut ayat tadi apa? Kita akan meremukkan Amin. kepala ular. Bahkan itu sudah terjadi, amin. Amin. Kapan? Waktu Yesus disalibkan, iblis sudah dikalahkan, sangat maut sudah dikalahkan. Saya mau kasih tahu satu hal, iblis sudah tidak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa buat sesuatu kalau kita yang membuka kesempatan. Tapi kalau tidak, dia tidak bisa apa-apa. Makanya dia berjalan keliling. Jadi kalau ada masalah, jangan selalu bilang ini gara-gara iblis. Bukan iblis, kita yang beri kesempatan. Ya. Amin. Yang salah kita. Kalau kita malas, yang salah iblis atau kita? Ya, jangan gara-gara iblis kita malas. Iblis pun stres. Menghadapi malas, kayak pengen salah ke kita. Amin. Haleluya. Ini cuma cari kompensasi. Ya. Ini tapi motor ini pijaban, ini gara-gara iblis ini. Padahal dia sendiri yang lihat itu paku, kok dia bagi terus. Haleluya. Jadi secara teori bahwa iblis sudah dikalahkan. Jadi kalau ada generasi kita dipermainkan oleh iblis, karena generasi oknum itu yang membuka diri, buka hati. Iblis bisa apa-apa pada kita? No. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Kenapa? Yesus sudah kalahkan dia. Yes. Dan kalau dia bisa mengganggu anak muda tertentu, karena anak muda itu jauh dari Tuhan. Ya. Tidak ikuti kehendak Tuhan. Ya. Mau ikuti kehendak sendiri. Ya. Jadi kalau iblis mempermainkan dia, bukan salah Tuhan. Kalau begitu bagaimana cara? Jangan ada di tempat itu. Kalau kamu punya teman perokok, jangan berteman dengan dia. Ya. Kalau temanmu peminum, pemabuk, kalau peminum masih boleh, kan minum air putih juga peminum dong. Ya. Tapi memang keras maksudnya. Kalau engkau berteman dengan mereka, yang salah bukan iblis, kamu yang berteman dengan mereka. Jangan ada pertemanan dengan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Ya. Kalau ada satu kantor, tidak masalah. Satu grup kerja, tidak masalah. Tapi tidak boleh satu gaya hidup. Ya. Tidak boleh satu komitmen hidup. Karena kita berbeda. Kita generasi yang berbeda. Katakan haleluya. Nah, di dalam ayat ini keturunan perempuan adalah keturunan atau generasi atau angkatan yang di waktu Yesus mati di kayu salib sudah mengalahkan iblis. Iblis sudah kalah. Ya, amin. Jangan bilang-bilang dia hebat. Ya. Jangan bilang memang iblis ini pintar. No, dia tidak pintar. Ya. Amin. Amin. Kalau dia pintar, dia tidak salibkan Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Maksudnya, dia pikir waktu Yesus naik ke salib, sudah selesai, dia menang, kalah kerajaan Allah. Padahal justru terbalik. Oleh darah Yesus, iblis dikalahkan. Haleluya. Jadi yang pertama, Tuhan sudah tetapkan bahwa kita generasi yang akan menginjak kepala ular. Yang kedua, Maleakhi 2:15. Kita generasi apa yang Tuhan sedang sediakan? Perhatikan baik-baik. Kita bukan generasi yang dirancang untuk mengalami rancangan kecelakaan. Yang dirancang untuk mengalami malapetaka. Tidak. Saya ulangi ya, bahwa kalau ada masalah, malapetaka, kalau ada problema, itu bukan karena iblis atau karena Tuhan pertama, tapi karena pilihan-pilihan kita. Ya. Oke, Maleakhi 2:15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Ya. Jadi jagalah dirimu dan jagalah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ya, saudara, ini bicara soal keluarga. Kalau yang mau menikah, yang sudah rencana menikah dalam waktu dekat, bilang amin. Amin. Oh, kan tidak salah toh? Tidak. Haleluya. Cuma jangan menikah dengan yang tidak seiman. Oh, nanti kalau kita tarik, ini bukan soal baku tarik. Kalau mau baku tarik pakai tali apa? Haleluya. Karena sudah dengan pasangan yang seiman sekalipun, orang masih melimbuku. Apalagi yang spekulasi. Ya.
Jangan takut tidak dapat jodoh. Katakan amin Saldi. Amin. Karena ada orang tidak dapat jodoh karena kehendak Tuhan. Ya. Amin. Sebab dia waktu nyong-nyong begini anak muda setia luar biasa. Betul? Tapi setelah menikah, ya kesian. Dia punya sayang-sayang lebih tinggi dari Tuhan. Siap enggak? Sayang-sayang harus dibawa dari Tuhan. Tuhan lebih tinggi. Apalagi kalau sudah punya anak, ya kesian. Sudah kembali, maaf tetapi istri. Kenapa semua masuk gereja? Serta duduk kesian. Haleluya. Dan banyak hal alasan kalau sudah menikah. Tapi Tuhan mau. Ingat baik, katakan Tuhan mau. Tuhan mau. Kalau ada pernikahan, Kalau ada pernikahan, turunannya adalah turunannya adalah keturunan ilahi. keturunan ilahi. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara punya rencana berumah tangga, bukan untuk menyalurkan hasrat biologis, tapi untuk rencana Tuhan terciptanya keturunan ilahi. Makanya di pasal 2 ini Allah membenci perceraian, toh? Ya. Karena anak-anak hasil perceraian itu rusak. Walaupun ada banyak juga yang bangkit, tapi hasil perceraian itu broken heart, broken home. Dan saudara kalau kuat, puji Tuhan, tapi rata-rata tak kuat karena figur gambar tentang Bapa di sorga itu rusak. Tapi kalau saudara bisa kuat, itu adalah kasih karunia. Dan Tuhan menghendaki kalau ada keluarga punya anak muda, itu bukan sekedar lahir, tapi lahir untuk menjadi keturunan untuk generasi ilahi. Ya. Kalau saya konversi, generasi yang takut Tuhan, Ya. generasi yang cinta Tuhan. Jadi kalau saudara punya teman-teman yang sudah menikah, kalau mereka punya anak, ajar anak mereka itu untuk dari kecil ajar cinta Tuhan. Ya. Amin. Amin. Kalau mereka bilang anak saja belum kawin, belum ada anak, kenapa nggak ajar begini? Karena apa? Karena banyak orang tua saking sayang anak kecil, mereka tidak ke gereja. Anak kecil nanti sudah usia 15 tahun, baru mereka bilang ayo ke gereja. Padahal masa-masa mereka masih kecil, itu masa-masa perebutan. Siapa yang akan menjadi pemilik dari hidup anak dari kecil? Ya. Kalau mereka sudah bersimpati kepada sesuatu sejak kecil, seperti pohon mangga yang masih kecil, itu masih bisa ikat kan? Kalau berbatang masih kecil, sudah ikat huruf berapa begitu. Tapi kalau dia sebesar, nanti bisa lagi bentuk. Agak susah. Ya. Jadi anak-anak kecil harus menjadi keturunan ilahi. Sudah, kita lepas dari cerita orang yang sudah menikah. Kita ini harus menjadi keturunan spiritual. Ya. Makanya kita ada orang tua, amin. Keturunan spiritual. Jadi Tuhan menghendaki keturunan semuanya. Keturunan Israel, keturunan gereja adalah keturunan orang-orang yang dimensinya spiritual. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam. Jadi saya yang sebenarnya adalah saya yang sebenarnya adalah. Jadi keturunan yang sebenarnya saya adalah keturunan ilahi. Yang spiritual itu intinya. Kalau spirit kita roh kita kuat, yang lain akan akan mengikuti. Haleluya. Haleluya. Jadi secara khusus saya ingatkan, kita ini ada di muka bumi sebagai generasi keturunan ilahi yang Tuhan mau mengikuti agendanya Dia, Ya. bukan agenda kita masing-masing. Ya. Haleluya. Saudara adalah keturunan ilahi. Saya ulangi, ikuti saya. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh. Ulangi sekali lagi saudara, sudah 2, 3. Jadi Tuhan tertarik pada kita terutama pertama pada roh kita.
Ya. Karena keturunan ini yang Tuhan sudah sediakan jauh sebelum saudara lahir. Dan saudara disiapkan untuk menaklukkan kepala ular, menginjak. Tuhan bisa injak sendiri dari surga? Bisa, tapi Tuhan mau kita dia pakai. Haleluya. Dengan mengatakan tidak pada iblis, itu sudah menginjak dia. Haleluya. Tidak, iblis, saya mau ibadah. Saya tidak mau santai-santai. Hidup saya masih muda, tapi saya tidak mau buang-buang waktu. Saya mau pakai hidup saya. Saya mau gunakan hidup saya. Saya kuat. Paling tidak kalau di gereja saya tidak bisa apa-apa, tapi saya bisa menyapu kok. Saya bisa angkat kursi. Kalau mati air kita bisa buat timba di bawah. Kalau di bawah mati air kita minta di tetangga. Kalau habis air di tetangga tapi beli di Indomaret. Ada galon di sana, boleh bayar. Ada yang 3.000 isi ulang. Apa saja saya bisa buat untuk Tuhan, karena saya masih kuat. Saya masih muda. Haleluya. Kalau saya disuruh WL, saya mau WL. Amin. Walaupun saya terbatas sekarang, tapi satu waktu saya unlimited. Karena Tuhan yang memberi karunia. Tuhan yang memberi bakat. Amin. Jadi hidup saudara adalah untuk Tuhan. Karena kita keturunan ilahi. Keturunan ilahi tidak pakai untuk babak kelai. Amin. Keturunan ilahi tidak pakai untuk saling menjelekan. Amin. Keturunan ilahi tidak sakit hati dengan orang-orang. Karena level kita beda. Level kita beda. Bilang kita beda. Kita beda. Dengan keturunan daging, betul? Keturunan daging kecewa, sakit hati. Keturunan jiwa lagi itu. Keturunan daging itu lapar lebih penting daripada ibadah. Kok kita yang belum makan mau ibadah? Makan dulu dok. Tuh? Mau makan tidak makan ibadah lebih penting. Amin. Karena habis ibadah orang biasa dapat makan. Tapi ada waktu tidak. Ibadah lebih penting. Karena kita keturunan ilahi, bukan keturunan jasmani orang. Orang bukan keturunan jiwani, amin. Orang keturunan ilahi. Karena orang makhluk roh, saya manusia roh. Haleluya, haleluya. Jadi tubuh saya adalah kendaraan bagi roh saya, karena ada tujuan ilahi bagi generasi sekarang ini. Generasi kita adalah generasi ilahi. Itulah kehendak Tuhan, adanya rumah tangga, adanya keluarga. Haleluya. Kalau saudara menikah, jangan berpikir supaya tambah-tambah ini murid di sekolah. Karena ada satu sekolah, muridnya kurang, sampai kepala sekolah menangis karena tidak ada yang mendaftar. Maka saudara menikah supaya ada murid di sekolah itu. Mau bukan itu misi kita. Amin. Supaya bertambah keturunan ilahi di muka bumi. Haleluya. Yang ketiga, masih bersemangat bilang haleluya. Haleluya. Mari kita lihat model generasi yang harus kita singkirkan dari generasi kita. Singkirkan artinya jangan gaul dengan mereka. Model generasi apa? Amsal 30 ayat 11 sampai 14. Ada kelompok atau generasi keturunan yang punya gaya yang saudara harus hindari. Ya, Amsal 30 ayat 11. Amsal 30 ayat 11. Ya. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Terus ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angku, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geriginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Yes. Kita bukan keturunan yang ini ya. Ada 4 jenis keturunan. Ada keturunan yang suka mengutuki ayah, suka tidak memberkati ibu. Biar saudara gagah, biar saudara pintar, biar saudara kaya, biar saudara banyak doi. Kalau mama dan papanya tidak ada, saudara tidak ada. Amin. Betul? Jadi jangan pernah kata-kata kasar sama papa. Amin. Mama ini bikin malu. Tapi teman udah datang, mama bikin malu. Tapi anak-anak, teman-teman gaul sama udah datang. Sampai mama kan rupa orang kuno-kuno kan? Biar sampai mama kuno.
Karena generasi torang adalah generasi yang hormat orang tua. Bukan generasi yang penentang orang tua. Amin. Ada yang sudah tidak bisa pilih selama hidup di bumi. Torang tidak bisa pilih orang tua. Ya. Orang tua model apa. Satu kali ada satu cik, kebetulan ibu saya ada datang di gereja waktu itu di Jalan Sehat. Kan dia bilang, "Tante, siapa dong tante?" Tante bilang, "Ini udah tamat sampai mama." Dia bilang, "Masa udah tamat sampai mama model begini?" Bilang, "Cilek mulu dah." Untuk kita tidak dari situ. Kalau kita dari situ sampai ambil tudah-mudah murijak yang tidak hormat orang tua. Dia dong sampai mama. Memang saya punya papa warna kulitnya putih terang, kalau ibu saya agak gelap. Jadi kombinasi. Sampai kakak adik ada 4. Kakak tertua gelap, yang kedua saya terang, bahkan terang sekali dia bilang. Yang ketiga gelap, yang keempat terang, jadi terang gelap. Jadi ketika itu datang, dia bicara begitu, loh, bagaimana ini biar dia begitu atau orang tua begitu, tetap dia tapi mama. Amen. Masa pada tamat mama ini? Ya Allah Tuhan tolong. Makanya ada anak-anaknya pada kesedihan pakai foto. Atau ada orang bertamu, "Mak, jangan keluar, Mak. Pak, jangan keluar, Pak." Kenapa? Mungkin bapaknya punya kekurangan. Generasi kita bukan generasi pemberontak terhadap orang tua. Amin. Bukan generasi pamalawang. Amin. Biar mama suruh kurang ani terus, tetap ani bilang yes. Dan ani bilang kurang kita tuh. Kurang kita. Memang ada tuh orang penting di sini, amin. Kan kita generasi yang nama tadi, the finishing generation. Kita akan menyelesaikan semua. Amin. Haleluya. Jangan jadi generasi model tidak tahu hormat pada orang tua. Haleluya. Mentang-mentang sudah kaya, mama dari kampung muncul bawa cerita tamate, dia bawa poki-poki, dia bawa sayur. Saudara bilang, "Oh, kenapa tapi pembantu dari kampung baru sampai?" Karena ada tamu. Generasi seperti ini bukan generasi kita. Generasi kita apapun orang tua. Bahkan ada orang tua buruk dari segi masa lalu. Oh, itu bukan urusan kita. Haleluya. Apalagi anak sekarang banyak. Dia papa sendiri kekurangan, dia bercerita di tetangga. Anak model begini. Kalau papa tahu anak waktu lahir model begini, papa supi sumbang di panti asuhan. Betul? Papa, mama sejelek apapun jangan ada anak yang apa istilahnya menjelek-jelekan orang tua. Tapi juga bukan berarti menutup-nutupi, tapi bukan tugas kita bicara-bicara kekurangan bapak mama kita. 2 Timotius 3, coba baca. 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3. Lihat tuh kelakuan anak-anak yang model-model generasi seperti ini. Ayo baca. 2 Timotius 3 sampai kelar biar nggak yang baca terus. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar gara-gara generasi. Oke. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Bual, sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, saya garis bawahi. Mereka apa? Berontak terhadap orang tua. Sampai sini. Ada tuh suka mengkhianat di mana? Ayat 3. Nah, baca 3. Ayat 4. Ayat. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Oke. Suka apa tadi? Memberontak terhadap orang tua. Jangan pernah ada kata-kata kasar terhadap orang tua. Saya ada punya pengalaman karena begini, tapi jangan saudara apa? Nanti habis papa terus, sama kan kita di gembala.
begini. Ada kalanya Tuhan izinkan orang tua pilih kasih. Ya. Kalau orang kakak bikin salah, mama cuma tata-tawa. Kalau orang bikin salah, lagi patah-patah tuh batang sesapu. Kalau keadaan itu terjadi, saya setelah evaluasi, orang yang pilih kasih juga nggak sadar kalau mereka pilih kasih. Betul? Itu terjadi pada Ribka dan Ishak. Ishak sayang Esau, Ribka sayang. Orang mau bela tuh. Aku sini anak, tuh gampang. Sampai baku konti dalam cerita itu. Baku dusta. Karena apa? Pilih kasih. Kalau ada pilih kasih itu kan bukan pekerjaan kita. Kita cuma jadi apapun alasan bukan alasan untuk kita berontak terhadap orang tua. Karena kita bukan generasi model begitu. Karena kalau kita berontak terhadap orang tua, kita tidak bisa lari. Anak kita nanti berontak juga ke kita. Kan ada cerita tuh yang biasa di TikTok. Orang tua mau datang pinjam doi sesaki berat. Mamanya anak kasih karena itu orang tua mantu. Untuk anak kecil bilang, mak nanti kalau kita sebesar begitu loh. Mama sakit, mama minta bantuan, tak kasih karena mama breaking pak omak begitu. Betul? Hukumnya akan begitu. Jadi jangan egois, amin. Kita jadi generasi yang membuat Tuhan dimuliakan. Jangan berontak terhadap orang tua. Haleluya. Siapa yang selamanya pernah telepon orang tua? Telepon sebentar. Amin. Nah, apa kabar? Atau kalau urus orang tua, misalnya Saldi, orang tua waktu masih gagah, masih manis, orang banggakan, serta sosaki, orang mulai bicara. Itu lekuat papa, sakit le. Mama lekuat dan tahu diri, makan le, tahu kolesterol, tahu gula. Makan kepala babi tiap minggu. Mau apa ke keadaan mereka? Bukan area kita. Ada satu waktu saya ajarkan soal menghakimi sejauh mana boleh, sejauh mana tidak. Karena banyak orang tak salah di sini. Orang tua bukan saudara yang jadi hakim. Katakan haleluya. Kalau orang tua menghakimi saudara itu natural. Tapi kita menghakimi orang tua itu bukan natural, itu kurang ajar. Jadi kalau apapun keadaan orang tua, saudara menjadi generasi yang diberkati, keturunan ilahi, mau orang tua jasmani, orang tua rohani, hargai mereka. Hargai, hormati mereka. Karena kalau kita biarkan begitu, dia punya paling sederhana, kita juga kan nanti suatu saat kalau punya anak, kalau mungkin tidak punya anak jasmani, punya anak rohani, akan jadi apa yang kita buat ke atas. Mau seperti itu? Tidak. Jadi perasaan dikhianati, dengan perasaan diberontaki oleh anak, sudah belum pernah rasa toh? Kenapa? Belum waktunya. Tapi kalau sudah ada waktu, lu harus sadar, tapi terlambat. Sekarang hormat orang tua, amin. Suruh cuci piring bilang apa? Amin. Yes. Suruh nyapu, cabut rumput bilang apa? Yes, amin. Karena apa? Kita generasi kerajaan Allah. Generasi yang mau menjadi berkat. Jangan saudara cuci piring, dapat piring soal lagu 3. Oh, pisah gara-gara mama kita beta belakang itu piring pisah karena tidak segenap hati. Kita bukan generasi seperti itu. Haleluya. Dan kita bukan generasi yang berpikir, mak, apa yang kita boleh dapat dari mama? Sekarang putar, mak, apa yang kita boleh kasih ke mama? Nah, itu luar biasa. Haleluya. Yang kedua, masih di poin 3 bagian 2, generasi yang merasa benar, nyandak ibadah, nyandak ke gereja, tapi selalu bicara, orang biar bapak begini, busu-busu begini, biar nak masuk gereja. Belum baku tantu tempe rohani. Muka main, pernah dengar begitu? Biar orang jabat kate begini, malah belum tantu orang. Belum tantu tempe rohani dia mau masuk gereja. Pernah dengar orang bilang begitu? Nah, itu generasi begini, jangan jadi contoh untuk kita. Haleluya. Orang biar jaga-jaga begini, orang tetap mau masuk surga, mau ke surga. Haleluya.
Kalau dia punya tuh surga. Kalau dia pegang kunci. Kalau tuh ruko, yang pegang itu kunci. Dia boleh masuk surga. Siapa yang pegang? Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi surga bukan orang punya. Yang dapat kita ada orang dalam di dalam. Hidup tidak benar, masa muda foya-foya, tua kaya raya foya-foya, mati berharap masuk surga. Jangan jadi generasi seperti ini. Kalau saudara jauh dari Tuhan, pasti saudara dekat iblis. Nah, ada teori bilang jauh dari Tuhan, tapi Tuhan cinta, Tuhan sayang. Itu bahasa-bahasa klise, bahasa-bahasa pembohongan publik. Ada tante bilang begini, kita, sampai keluarga, kami bersaksi saudara, jujur, yang setia, jarang-jarang masuk gereja, mah Tuhan tetap pelihara. Kong jemaat bilang, amin. Kalau saudara dengar, jangan bilang amin, karena itu bukan kebenaran, itu penipuan. Haleluya. Haleluya. Jangan tak masuk gereja, jangan kan tidak tampilin orang, mah Tuhan selalu pelihara. Jadi sudah punya generasi, bukan generasi model begitu ya, merasa diri suci biar nyandak baca-baca firman, nyandak dengar firman, merasa lebih tahu. Nah, generasi ini bukan generasi kita. Yang ketiga, generasi yang suka tinggi hati. Ya, saudara lebih apa adanya. Saya ini punya mobil Fortuner ini bukan karena mau kasih tunjuk ada Fortuner, bukan. Cuma gara-gara waktu itu orang datang minta tolong, dia akan ke Tompe Oto. Cuma begitu dia cerita. Kalau orang yang nak bawa, kita nak cari. Jadi kalau hidup ini, generasi ini cuma untuk digaya, rumah sombong rubuh, baru kalau di Mantos gaya lupa selebriti, utang di sini sana, baru tuh makan restoran satu kali bayar 500.000. Gaya hidup seperti ini orang yang tinggi hati, sombong, cuma lifestyle-nya cuma kelihatan serupa selebriti, padahal keadaannya cuma seperti seleba bibi. Pembohongan itu membuat banyak orang stres. Tapi kita menjadi generasi yang clear. Amin. Bilang jangan sombong. Jangan sombong. Apa adanya, amin. Saudara Saudara kelihatan sederhana, tapi uang di rekening 2 miliar. Haleluya. Amin. Saya bermimpi satu waktu ada uang 100 miliar. Amin. Yang tidak amin akan tidak akan kebahagiaan. Saya bermimpi akan ada 100 miliar. Amin. 1 tahun sebelum Tuhan panggil kan masih Ricky. Saja. Masih boleh. Hanya beriman, haleluya. Haleluya. Tapi gaya hidup tidak boleh seperti orang yang mata sombong. Orang kalau kelihatan sombong dari mana? Bagaimana gayanya? Ah, saya minta tolong Yosua. Nah, Yosua datang sini, Yosua Padun, mengangkat kelopak matanya. Tunjukkan bagaimana orang sombong dari sini gayanya, gaya mata. Aduh. Kita mecahnya. Iya. Oh, yang cocok Pak Yesi, Jesi. Bagaimana orang sombong dengan gaya matanya? Nah, dan saudara kalau tangkap itu DP peran mimik kena tepuk tangan ya. Silakan. Lebih banyak kalah pelawak. Orang sombong kadang-kadang walaupun tidak kena selalu mungkin begini. Kalau pak mata diangkat. Kalau orang sombong juga kalau gaya berjalan dagu ini. Jangan jadi generasi yang sombong. Bagaimana
Bagaimana itu bisa? Bisa. Firman bilang, orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Dan ketinggian hati adalah awal dari kejatuhan dan kehancuran. Jangan sombong. Amin. Kita ada karena Tuhan. Kita sehat karena Tuhan. Kita nafas karena Tuhan. Kita punya uang karena Tuhan. Kita punya posisi, jabatan, pekerjaan karena Tuhan. Tapi ingat, semua dalam seketika Tuhan bisa ambil sekejap. Karena Ayub pernah mengalami. Diambil sekejap semuanya. Saya juga pernah diambil. Apa-apa yang saya rasa berharga Tuhan ambil. Buktinya kalau kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Jangan jadi generasi yang angkuh, merasa orang lain lebih rendah dari kita, merasa lebih rendah, merendahkan orang lain. Contoh, saya kasih contoh sekarang. Orang sombong itu tidak mau pekerjaan-pekerjaan sederhana, atau pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina, ngapel lantai, nggak mau tunduk, nggak mau duduk, nggak mau sujud untuk membersihkan lantai. Jaga dong image. Jangan jaga image. Karena image-mu bukan apa kata dunia. Tapi image kita adalah Kristus dalam kita. Kata imago Dei artinya Kristus yang ada dalam kita. Image itu imago. Jadi image kita, orang lihat siapa kita? Kristus dalam kita. Itu image yang sebenarnya. Itu kalau dikembangkan, makin lama makin rendah hati. Tidak tersinggung kalau disinggung, tidak marah kalau dikecewakan. Yang terakhir adalah generasi yang suka menindas orang lain. Di dalam poin 3, model keempat, generasi yang suka menindas orang lain. Kalau ada orang lembut, baik, karena dia masih susah. Betul? Yang masih baik karena apa? Masih pope. Apalagi kalau pope manucu, aduh, rendah hati sekali dia. Tapi tunggu kalau dia banyak doi. Tunggu kalau dia punya power. Ada bahasa bijak, kalau mau tahu karakter orang, kasih dia jabatan, kasih dia uang. Bagaimana modelnya? Dapat lihat di situ. Akan menindas orang lain atau tidak? Sekarang ada banyak orang ada di puncak prestasi, tapi orang tidak tahu gaya ke atasnya gimana. Ada yang dinamakan gaya katak. Tahu gaya katak? Ke bawah menginjak, ke samping kiri kanan mengikut, ke atas menjilat. Oh, perhatikan baik-baik. Ke bawah menginjak. Orang-orang kecil dia injak. Orang-orang saingan disikut. Orang-orang besar di atas dijilat. Itu model tidak boleh ada di antara kita. Jangan model katak. Bilang kiri kanan. Naik prestasi karena menginjak orang lain. Naik pamor karena menginjak orang lain. Saudara jadi kelihatan baik karena memburukan orang lain. Ada? Jadi kelihatan rohani karena orang lain punya kejatuhan. Halo, buka mata baik-baik. Kita bukan generasi seperti ini. Clear dari hidup kita. Oleh firman dan Roh Kudus kita makin ditransform, diubahkan karakter kita. Dan saya berharap dengan doa generasi kita adalah bukan kita terbaik, tapi kita generasi pilihan. Amin. Haleluya. Kita generasi finishing generation. Ada banyak yang selama ini orang tidak bisa selesaikan, kita bisa selesaikan. Karena kita hidup dengan komitmen yang berbeda. Poin keempat, pemilihan generasi. Jadi yang pertama tadi, nubuatan tentang generasi sudah jelas. Kita akan menginjak kepala ular. Rancangan Tuhan mengenai generasi, kita jadi generasi keturunan ilahi. Yang ketiga, kita tidak boleh atau kita harus menghindar dari model generasi tadi 4. Ya, sudah dapat ya? Yang keempat, Yosua bilang begini tadi malam. Ya, apa tuh materi tadi malam saya belum puas. Padahal 1,5 jam, cuma 2 jam. Nah, kita bilang aja Yos tahun 2 sambung sampai pagi tahun 2. Haleluya. Karena materi masih banyak. Itu tanda lapar dan haus akan Tuhan. Kalau sikap seperti ini tidak lama,
akan ada banyak dari hidupnya Yos tertransformasi. Amin. Yang keempat, saudara mau jadi generasi yang menjadi generasi pemenang seperti Kristus. Caranya Tuhan melihat generasi, Tuhan lihat karakter. Tuhan lihat karakter kita. Semua kita pernah salah, tapi cara bersikap terhadap kesalahan itu perlu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat Roma 9, 13, 14. Roma 9 ayat 13 sampai 14. Saudara tetap semangat bilang haleluya. Roma 9, 13, 14. Roma 9 ayat 13 14. Ya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ya, sudah ada orang pernah bertanya begini, apakah Allah itu suka membenci? Jawaban saya sebenarnya tidak. Nah, kenapa Allah membenci Esau? Membenci Esau sebenarnya Allah tidak tertarik dengan Esau. Kenapa tidak tertarik? Karena sikapnya. Sikap kan, anak Isai ada berapa? Kalau anak Isai ada berapa? Esau, Yakub. Mereka adalah wakil dari dua generasi. Satu generasi Edom, satu generasi Israel. Nah, sekarang kenapa generasi yang dipilih oleh Tuhan adalah bukan Edom? Kenapa bukan Esau? Padahal yang harusnya secara garis keturunan yang sulung adalah Esau. Kenapa berpindah? Mari kita lihat. Ada sikap yang Tuhan lihat, saudara. Jadi penting menjaga sikap? Penting. Jawab saya, penting menjaga sikap? Penting. Kalau saudara terbiasa menganggap remeh hal ibadah, menganggap remeh hal Tuhan, itulah yang telah membuat Tuhan mendapatkan alat untuk membedakan kita dengan generasi yang lain. Ini generasi vlokel, karena bagi dia ibadah tidak penting, bagi dia Tuhan tidak penting. Terjadi pada Esau, Kejadian 25 ayat 34. Ya. Kejadian 25 ayat 34. Kejadian 25 ayat 34. Ya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah apa? Esau memandang ringan hak kesulungan. Jadi sebenarnya hak kesulungan birthright itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual. Tapi ternyata bisa berpindah. Kenapa berpindah? Karena sikap. Haleluya. Perpindahan daripada pemilihan generasi yang akan jadi pemenang atau kalah itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh karakter, sikap-sikap. Sikap apa yang saudara pilih dalam hidup sebagai anak muda itu menentukan. Karena di Ibrani bilang Esau sampai dia meminta dengan mencucurkan air mata, dia tidak diberi kesempatan karena terlanjur menganggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Saya kasih contoh. Kalau kita diundang untuk mandi pantai, bersemangat? Bersemangat. Naik puncak gunung, bersemangat? Bersemangat. Kalau kita diundang ibadah, bersemangat? Harusnya yang terakhir lebih bersemangat. Makanya itu pas yang tanpa wisata tertentu Tuhan izinkan harus mulai tutup gara-gara di wisata tertentu orang bersemangat, tapi di ibadah kurang bersemangat. Ya, haleluya. Mereka bilang haleluya. Coba kalau ada acara perkumpulan mau perkunjungan tamasya, loh, ini ramai orang dan kita. Tapi kalau mau ibadah kita sakit tapi kepala, pusing tapi gigi, pusing tapi gigi. Mari kalau mau santai-santai, ayo santai, yuk kita santai. Sampai lagi itu kan. Kalau mau santai, semua orang mau, betul? Tapi kalau ibadah, tidak semua orang mau. Itu sebabnya berbeda Tuhan buat orang-orang itu jadi generasi yang arahnya berbeda. Kita menjadi generasi yang menganggap penting,
apa yang Tuhan anggap penting. Amin. Dan kita akan menganggap sepele apa yang Tuhan anggap sepele. Amin. Dan kita tidak boleh anggap sepele apa yang Tuhan anggap penting. Dan apa yang Tuhan anggap sepele tidak boleh kita anggap penting. Baru jadi generasi pilihan. Aku jadi generasi Tuhan. Amin. Hargai apa yang Tuhan hargai. Haleluya. Nonton bola kaki tengah malam sampai akhir siang, mata terbuka, betul? Dengar firman baru jam 10 malam semua tertutup. Haleluya. Jadi generasi apa kita? Generasi firman, bukan generasi bola kaki. Bola kaki salah? Tidak salah. Daripada saudara tiba undi orang Makalai, undi orang bola kaki. Tapi jalan bola kaki lebih penting daripada ibadah. Ibadah tidak ada gairah. Kenapa tidak ada gairah? Karena di ibadah orang biasa-biasa saja. Orang kasih firman juga cuma hibur-hibur saja, tidak ditegur, tidak ditransformasi jiwa kita. Jadi sekarang ada Bro Andri, orang berfirman di gereja ini bukan firman hiburan, tapi firman transformasi. Jiwa ditransformasi, roh kita didewasakan. Supaya apa? Gereja punya ibadah itu bergairah. Karena Tuhan kalau kita utamakan, Dia akan utamakan kita. Kalau Tuhan dihargai di ibadah, maka Tuhan akan membuat ibadah kita bergairah. Dan akhirnya kita pulang dengan membawa berkat. Amin. Bukan materi, tapi berkat perubahan hidup. Jadi karakter daripada Esau adalah terbiasa pandang enteng. Oke, saya kasih contoh. Kalau bos telepon, sudah langsung jawab? Langsung. Boleh tunda-tunda? Tidak. Kalau gembala telepon? Kalau gembala telepon, so 2 hari dia tak baca-baca. WA dia tak baca-baca, so 3 hari. Maka kalau bos, takut Tuhan, takut. Karena dia penyawa ada di tapi bukan saudara yang saya maksud. Haleluya. Bukan saudara. Tapi jika ada di antara saudara yang seperti itu, saudara maksudku. Jangan sampai salah tekan. Mana lebih penting itu harus jadi tempat nomor 1. Karena nafas kita saja ada di tangan Tuhan. Kita generasi apa? Generasi berkemenangan dalam Kristus, tapi kita dipilih berdasarkan sikap kita. Sikap itu jelas. Haleluya. Contoh, so dengan firman adalah makan firman toh? Makan nasi itu makan untuk tubuh jasmani. Sekarang lebih bersemangat mana? Makan Jujur. Ada orang waktu makan bebek langwa sampai tersuar-suar. Tuh. Orang makan bisa 2 jam, 3 piring. Tapi dengan firman baru setengah jam so gelisah. Bagaimana ini kan ibadah kaum muda. Kan cuma biasa 10 menit ini. Kalau ini 1 jam ini. Rubah paradigma kalau menjadi generasi pilihan. Generasi pemenang. Amin. Karena oleh firman kita berubah. Oleh firman kita kuat. Yang kelima, generasi pemenang adalah generasi, bukan generasi fatherless. Ini yang saya mau cerita. Tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik. Kalau saudara tangkap nih bagian ini, maka saudara tidak akan miss. Kenapa sesudah Musa ada Yosua, bangsa Israel masih tetap menyembah Allah dengan baik? Karena sesudah Musa ada Yosua. Tapi kenapa sesudah Yosua masuk masa hakim-hakim, itu selama 14 hakim itu Israel menyembah berhala. Kenapa? Yosua, sesudah Yosua putus. Tidak ada generasi, tidak ada seorang yang menjadi pengganti Yosua yang menjadi seorang ayah, bapak, orang tua rohani bagi orang sesudah Yosua. Makanya kita baca ayatnya dalam Hakim-Hakim pasal 20 Hakim 2 ayat 10-11. Hakim 2 ayat 10-11. Dengar baik-baik. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Ya, ada angkatan yang berbeda. Jadi angkatan Musa, angkatan Yosua, sekarang angkatan sesudah Yosua.
Terus, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. jadi apa yang dilakukan makasih oleh Yosua, angkatan itu sudah lupa. Kenapa kami sebagai gembala orang tua rohani itu meneruskan pesan orang tua di atas? Karena kalau putus itu kan jadi seperti zaman hakim-hakim. Apa yang jadi di zaman hakim-hakim? Hakim-hakim 21 ayat 25. Nah, perhatikan baik. Sekarang fenomena ini ada. Perhatikan baik-baik Hakim-hakim 21 ayat 25. Hakim-hakim 21 ayat 25. Atau tunggu. Semua sama-sama baca. Sama-sama baca. Sama-sama lihat. 21 ayat 25. 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kalau ada di generasi yang fatherless, saudara, raja Israel itu disamakan dengan gembala. Kalau lihat Yeremia, yang disebut dengan gembala-gembala itu raja-raja Israel. Yang gembala upahan itu raja-raja upahan. Raja di waktu itu mewakili dan gembala mewakili orang yang memelihara kehidupan rohani. Karena dulu kan rajanya bukan raja, tapi pemimpin rohani Yosua, pemimpin rohani Musa. Nanti di zaman Samuel, Israel minta raja, kan? Nah, minta raja sebenarnya Bapak tidak mau ada raja. Dia mau ada orang yang dia tetapkan mewakili dia seperti Yosua dan Musa untuk menjadi penyalur atau the channel of grace atau saluran anugerah supaya berita firman itu jangan putus dari angkatan ke angkatan. Sekarang sesudah Yosua putus. Dan bukan ngomongin Yosua padu ya. Sesudah Yosua putus. Saya tidak mau sesudah saya pesan firman tidak sampai pada saudara. Karena satu waktu kami tidak ada tapi pesannya tidak putus. Katakan haleluya. Generasi yang putus artinya jadi di zaman abad 20 ini KKR besar. Habis itu setelah tokonya mati juga dia punya gerakan. Setelah tokonya pergi mati juga. Harus ada sesuatu yang diterus-teruskan. Itu sebabnya kita memerlukan apa yang namanya orang tua yang bertanggung jawab, memberi makan kita secara rohani, yang tanpa pamrih, yang berbeban untuk menyiapkan generasi sesudah kita. Haleluya. Jadi dengar firman begini bukan isi acara ini. Ini adalah untuk mempertahankan kualitas generasi. Amin. Supaya generasi kita jangan ada yang bilang, "Tuhan tidak pernah tahu tuh ajaran ibadah itu penting." Kan ada orang nanti sekarang baru tahu bahwa ibadah itu penting. Iya. Betul? Iya. Ada beberapa generasi yang lalu ibadah itu fakultatif. Betul? Betul. Sekarang pesannya sampai ibadah itu penting, bahkan sangat penting. Iya. Tapi beberapa generasi di luar ibadah itu tidak terlalu penting. Yang saya rasa lucu, jemaat 1000 kakak, gereja daya tampung cuma 100 kakak. Harusnya kan setiap ibadah hari Minggu, apa artinya? Kalau jemaat 1000 kakak, daya tampung gereja 100 kakak. Harusnya ada berapa yang jalan masuk itu? 900 keluarga tiap minggu jalan masuk gereja. Dan itu biasa. Bagi generasi kita itu tidak biasa. Katakan amin. Karena bagi kita ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi karena kita ada hidup di dua generasi. Generasi yang hormat ibadah dengan orang generasi yang tidak hargai ibadah. Orang mau kecampur, orang bukan generasi mixer. Amin. Gara-gara berteman dan malas ibadah. Oh, yang ibadah tidak boleh kah? Gara-gara berteman dengan orang malas ibadah. Jadi orang beda generasi. Beda generasi. Dia malas ibadah, oh berarti bukan termasuk generasi Torah. Yes. Orang biar flu, pilek, demam, dan sakit kepala, orang tetap maju terus. Karena tapi generasi berbeda. Karena nanti satu waktu akan ada perbedaan. Nah, nanti hari Minggu dengar firman itu. Akan ada perbedaan. Amin. Sekarang dapat lihat sama testa, tapi satu waktu akan lihat beda dari testa. Yang terakhir, keenam. Yang keenam, dua generasi sekarang ini sedang menuju dua arah yang berbeda. Ayo,
Supaya saudara serius, nah ada generasi netral. Amin. Katakan, tidak ada generasi netral. Mau keturunan Kristus atau keturunan iblis, dua-dua akan berbeda. Amin. Tidak bisa dicampur. Amin. Haleluya. Wahyu 21 ayat 11. Nggak boleh, nggak ada istilahnya posisi netral. Wahyu 21 ayat 11. Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. 21:11 itu? Iya. Saya salah tulis ayat. Di mana ada bilang orang kudus makin kudus, orang benar makin benar. Wahyu berapa? 22, saudara? 10 ayat 11. Coba lihat. Oh iya deh. 22. Ya, 22. Wahyu 22 ayat 11. Dengar baik-baik. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya. biarlah ia terus berbuat jahat. Terus akan jahat. Terus? Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus Ya, terus. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Jadi dua arah sekarang sudah sedang berbeda. Ya, kalau orang mau pilih cemar, dialah akan terus cemar. Kita memang mungkin ada salah, tapi kita harus diperbaiki, ditransformasi. Tapi arah kita berbeda. Amin. Yang kudus akan makin kudus, yang cemar akan makin cemar. Dan kita tidak boleh berpindah. Haleluya. Dan tidak ada posisi netral. Karena satu waktu sudah akan lihat perbedaan. Amin. Orang fasik dan orang benar. Ada di generasi mana kita, itu penting. Amin. Perhatikan baik-baik waktu Lot pilih jalannya sendiri. Lihat generasinya terjadi padanya. Apa yang terjadi pada Lot? Semua hartanya habis. Dibakar di Sodom dan Gomora. Bahkan istrinya juga jadi tiang. Bahkan keturunannya ada keturunan incest. Yaitu bapak dan menikah dengan anak sendiri. Itu hasil dari generasi yang memilih jalan yang salah. Jangan pilih jalan yang salah. Amin. Jangan ikut arus yang salah. Ikut arus yang benar. Amin. Oke, yang terakhir. Generasi yang berkemenangan, Roma 8 ayat 29. Yes, rumah Tuhan kita sudah jelas ini ayat. Sudah hafal. Roma 8 ayat 29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Semua orang generasi yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan generasi ini ditentukan dari semula menjadi menjadi serupa dengan gambaran untuk anaknya, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. supaya ia anaknya itu Ya. menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yes. Katakan haleluya. Jadi generasi kita akan menjadi generasi serupa Kristus. Dan generasi ini akan berkemenangan di bumi. Generasi ini tidak akan dipermainkan oleh antikris. Generasi ini ditakuti bahkan oleh setan. Karena generasi ini adalah generasi yang akan menyelesaikan banyak hal besar di zaman akhir. Saudara ada di generasi mana? Generasi serupa Kristus. Beri tepuk tangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia.